80% kerja sebenarnya kalau di Australia, cuman ngambil kuliah sebenarnya. Ngambil sertifikasi di ada 2 kampus. Pertama tuh Kongdong Blue, kedua tuh William English. Itu bidangnya kuliner. Aku nyaman dengan berada di dapur, nyaman dengan belajar teori-teori di kulineri gitu kan. Hai, welcome back to YouCast bareng aku Yoli, dan hari ini aku udah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ada Bang Geral. Halo Bang, apa kabar? Halo Yoli, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk keliling-keliling Kepulauan Riau. Keliling-keliling ke Kepulauan Riau ngapain? Ya, kita masuk ke dalam tahun politik lah. Oke, tahun politik. Tapi aku nih kan ada baca nih, katanya jadi caleg DPD RI termuda. Emang usianya berapa sih sekarang? Coba tebak. Tebak dulu biar 28 kali ya? Bulan depan 28. Oh, bulan depan 28. Ulang tahun Januari. Ya, Januari. Itu kalau misalnya Januari tuh Apa zodiaknya? Iya, gitu? zodiaknya apa sih? Kenapa selalu naik zodiak ya? Nggak tahu sih, sebenarnya nggak. Capricorn. Oh, Capricorn. Katanya red flag kalau Capricorn, nggak tahu sumpah? deh. Aku nggak begitu ngikutin sih, cuma Aku juga berarti. nggak ngikutin. Biasa di TikTok kan ada tuh Iya. zodiak apa yang red flag gitu kan. Tapi emang Gitu. percaya sama zodiak? Enggak, aku enggak. Oh, enggak Aku sama sama sih. sekali nggak percaya. Aku juga nggak percaya sih. Nggak Tapi percaya. ntar orang-orang yang percaya pasti marah sih sama kita. Iya, nggak Kesel apa-apa. gitu. Netizen pasti marah tuh. Tapi sekarang kan juga aktif sebagai ketua DPD Gerakan Kreatif Ekonomi dan Kreatif Gerakan ya. Ekonomi Kreatif Nasional. Iya. Oke, berarti pengusaha atau gimana tuh? Sebenarnya kalau aku pribadi ya. Oh, emang pengusaha ya? Tapi kalau Gcraft ini tidak harus menjadi pengusaha untuk masuk dalam Gcraft. Singkatannya Gcraft. Oh, singkatannya Gcraft, Gcraft, lebih mudahnya pakai S, lagi. iya. Kalau boleh tahu buka usaha bidang apa sih? Aku F&B kuliner. Oh, F&B Iya. kuliner, cafe gitu ya? Cafe, kita ada supply juga, food and business supplies. Tapi mostly mungkin 80% yang kesibukan aku tuh di cafe ini. Cuman setahun belakangan ini kita udah istilahnya mengikhtiarkan waktu lah untuk politik ini. Jadi nggak terlalu banyak urus lagi sebenarnya. Oh, Jadi udah emang sibuk. ya karena kita percaya kalau kita mau masuk ke dalam dunia politiknya harus all out. Jadi udah kita bagi-bagi lah tugas-tugasnya. Gitu. Kalau boleh tahu udah sibuk atau mungkin udah buka usaha di bidang F&B itu dari kapan tuh? Saya balik ke Batam nih 2019. Balik dari Batam, memang sebelumnya di mana? Aku sempat lama nggak di Batam sebenarnya. Di mana? Jadi lahir besar di Batam, SMA lulus di Batam, setelah itu ke Jakarta 3 tahunan. Sempat balik ngurus visa bentar, berangkat ke Australia. Ngapain? 80% kerja sebenarnya kalau di Australia, cuman ngambil kuliah sebenarnya. Ngambil sertifikasi di ada 2 kampus. Pertama tuh Kongdong Blue, kedua tuh William English. Itu bidangnya kuliner. Oke. Nah, yang pertama tadi itu termasuk yang paling terkenal nih, karena lulusannya tuh cukup terkenal. banyak jadi review makanan gitu. Iya. Nah, berarti kalau Bang Stephen sendiri bisa tuh kayak komentar makanan gitu-gitu? Bisa, komentar makanan bisa, tapi ya kita ada etiknya lah. Kalau yang kayak di TikTok sekarang lagi rame kayaknya enggak kayak gitulah. Cuman kalau misalnya mungkin teman buka usaha atau teman lagi masak, kita ya komen-komen dikit untuk improvement, oke lah. Tapi nggak mau bikin konten kayak makanan terus dikomentarin, kan itu lumayan tuh buat nambah suara, nambah terkenal, menjadi jalan mulus untuk ke DPD. Oke, food review oke lah. Oke. Tapi kalau food kritik mungkin yang enggak. Kan beda review dengan kritik, beda ya. Kritik dari Bang Stephen Iya. gimana tuh? Apa bedanya? Kalau food review, aku melihat cenderung apalagi di Indonesia itu bahasanya umum dan mostly itu positif ya. Tapi kalau food kritik kan mereka memang ya tujuannya itu untuk cari kesalahan. Kalau food review kan mostly untuk mencari strength-nya atau nilai plusnya ya. Tapi kalau food kritik kan usually cari kesalahan.
gitu. Kesalahan atau kekurangan lah, bukan kesalahan. Tapi kekurangan. nggak bikin food review yang sengaja dikontenin, dibikin di TikTok atau mungkin Instagram. Di beberapa daerah sempat bikin, kayak waktu itu kita di Lingga ada sagu bakar, aku lupa namanya apa, sama gulai ikan pari itu kita review. Mostly sih sekarang mungkin masakan tradisional ya. Tapi ya sekedar review, bukan kritik gitu. Sebelum kita kemana-mana, aku mau membahas makanan di Kepri paling enak apa? Waduh. Kalau aku nih ya, Iya. disuruh pilih ya. Kalau paling enak dan paling diingat, paling kangenin luti gendang sih. Luti gendang. Luti gendang. Sama aku lupa ini dari Anambas atau Natuna. Telur ikan. Iya, dia kayak nugget gitu kan, Iya, cuma kayak nugget campur gitu. sagu, apa ya namanya ya? Iya, aku lupa. Kayak nugget gitu lah. Itu aku lupa. Di balik namanya. layar ada yang tahu nggak namanya apa? Iya. Oh, kernas. Iya, Ada iya. yang tahu nih. Itu kebetulan jadi memang ketika kita masuk ke politik ini jadi karena banyak keliling ya. Jadi banyak tahu makanan-makanan yang sebelumnya kita sebagai anak Kepri belum pernah coba gitu loh. Okay. Jadi pas kita coba, ternyata kuliner di Kepri ini luar biasa kaya juga. Berarti Kayak kernas itu kan mungkin boleh dibilang sangat unik sih, dan di wilayah lain mungkin nggak ada ya di luar Kepri ya. Karena dia tuh kayak campuran sagu, ikan, apa sih itu? Mungkin telur review ikan dong, kalau itu nggak apaan salah. sih? Telur ikan kalau nggak salah Itu telur ikan? Telur ikan kalau nggak salah. Okay. Seingatku ya. Dan bahkan ini pernah beberapa waktu lalu tuh pernah di-review sama salah satu selebgram internasional yang memang keliling dunia untuk promosiin, tahu nggak sih yang food reviewer yang enak denak yang bule itu loh. Kurang tahu sih Ya gitu. ada jadi dia kasih teman-teman bule dia coba masakan Indonesia. Nanti teman-temannya review ini enak atau nggak enak, cocok nggak di lidah Oke. orang kulit putih gitu. Itu sampai ke Natuna dia. Tapi pada saat kuliah di Australia kemarin nih, itu berapa tahun di sana? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun pas Januari 2017, pulang ke Indonesia Januari 2019. Khusus kuliner memang. Khusus kuliner memang. Apa tuh pengalaman yang mungkin paling ngenain lah selama jadi anak rantauan? Wah, kalau di Australia tuh ceritanya panjang sebenarnya, banyak cerita unik-unik lah. Kebetulan di bidang kuliner ini kan yang paling kita istilahnya apa? Yang paling kita hormatin tuh teman-teman yang dari Perancis, karena kan kuliner dunia ini kan istilahnya pusatnya di Perancis ya. Segala macam kiblatnya tuh Perancis. Dan orang-orang Perancis ini emang keras-keras memang. Kalau mau dibilang kisah lucunya itu ya, kepalaku tuh pernah dijedotin ke tembok sama chef sendiri. Kenapa? Dan ya karena kesalahan, karena kita waktu itu kalau nggak salah aku salah motong sayur atau something gitu ya. Tapi memang bukan tradisi ya, bahasanya apa ya, cara seperti itu menurut mereka tuh normal di sana. Dan setelah aku berapa lama selalu dapat bos Prancis terus, dan ya cara mereka aja keras, tapi ketika nanti secara teknik, secara disiplin, di dunia sih nggak ada yang bisa lawan orang Prancis sih untuk bidang kuliner ya. Aku berani ngomong ke siapapun seperti itu, karena aku udah pernah dididik mereka, udah pernah kerja bareng mereka, dan memang ya mereka skillful, walaupun mungkin ada sedikit arogan lah. Untuk kita sebagai orang Timur, orang Asia, kadang kurang bisa terima memang. Aku baru tahu loh kalau misalnya kiblat tentang kuliner itu di Prancis. Setauku kan fashion gitu-gitu. Prancis sih selalu jadi kiblat kuliner ya, tapi belakangan ini chef terkenal tuh nggak harus dari Prancis lagi. Kayak dari Hong Kong bahkan udah ada, dari Spanyol udah ada, dan Michelin Star, award Michelin Star itu kan dari Prancis kan. Kalau misalnya kayak lagi belajar atau kuliah di bidang kuliner, itu tuh mereka tuh kayak khusus untuk pastry aja atau mungkin kue-kuean atau semuanya dipelajarin itu gimana sih? Kalau di kampusku tuh dipisah langsung. Oh, dipisah. Abang ngambil yang mana? Aku pastry kebetulan. Oh, pastry. Iya. Nggak cocok ya dengan muka, dengan badan segede gini gitu ya. Emang kenapa?
Cocok. Kalau memang pastry itu orang identiknya banyak yang ikutin tuh perempuan gitu kan. Emang banyak perempuan kalau di kelas pastry itu banyak. Laki-laki brewok tinggi, badan gede ini jarang lah, jarang. Ada di angkatanku ada satu orang, siapa sih, Juan tuh orang Kolombia kalau nggak salah, satu lagi aku. Sisanya tuh kalem, ya pokoknya mukanya kalem lah gitu. Kita aja yang sangar. Nggak yang berdua. aktif gitu ya. Iya. Tapi kenapa pada saat itu milih pastry? Kan udah ada tuh, misalnya kayak pastry tuh biasanya wanita yang kalem. Iya. Lah, Anda kenapa bergabung? Aku sempat curhat ke orang tua istilahnya kayak gini. Curhat ke ayah sendiri. Dan kebetulan ayah ini kan gerak di bidang perhotelan juga dulu ya. Oh, oke. Jadi ayah dan ibu tuh emang orang hotel lah istilahnya kayak gitu. Aku sempat tanya dia, aku bingung mau milih antara, jadi bahasanya itu cuisine atau pastry. Cuisine itu apa? Cuisine itu kayak ya dapur pada umumnya. Kalau pastry itu pastry sendiri kan. Cuisine aku bingung milihnya gimana. Dia cuma nanya kayak gini, ayahku cuma nanya kayak gini. Kamu lebih nyaman megang pisau atau tepung? Kayak tepung sih kayak gitu. Ya udah jawabannya itu. Jadi memang dan pastry ini tekniknya sangat rumit luar biasa. Bukan berarti pastry itu lucu-lucuan segala macem. Science atau ya science lah, science di balik pastry itu levelnya beda sih, levelnya beda. Nggak segampang bikin kue-kue pada umumnya lah. Tapi memilih kuliner gitu kan berarti emang ada hobi, terus juga itu kan harus sabar dan lain-lain. Menyadari bahwa aku emang seneng nih ngelakuin hal-hal masak-masakan itu dari usia berapa? Usia aku kurang inget ya, tapi SMP kelas 2, kelas 3 tuh rata-rata usia berapa ya? 13-14 kali ya? 13-14. Iya, mungkin Tapi kan 13, pada saat 14 itu masih kali ya. ada tuh bang stereotip yang mengatakan anak laki kok ke dapur, ada nggak kena kayak gitu? Ada, bahkan iya? sama nenek sendiri. Iya. Terus gimana nanggapinnya? Iya, pada saat itu aku ngerasa aku nyaman dengan berada di dapur, nyaman dengan belajar teori-teori di kulineri gitu kan. Dan aku merasa ini industri yang tidak memalu-malukan, bukan malu-maluin gitu loh. Dan ini kan kita udah masuk modern ini kan nggak kayak dulu lagi. Mungkin kalau 20-30 tahun lalu mungkin aku lebih dihujat lagi kali ya. Tapi kalau sekarang ini aku rasa fine-fine aja sih. Sekarang sekolah kuliner, sekolah pariwisata juga laki-lakinya banyak banget sekarang. Oh gitu. Banyak kok. Tapi tadi setelah lulus SMA itu lanjut di mana? Jakarta. Oh, Aku lanjut di Jakarta. Salah satu akademi pariwisata di Jakarta. Itu 3 tahunan di sana. Sempat magang di Bali. Balik ke Jakarta. Baru balik ke Batam, ngurus visa dan lain-lain. Berangkat ke Australia. Tapi kan mama papa buka bisnis perhotelan ya, maksudnya di dunia perhotelan. Kenapa ke kuliner gitu-gitu nggak menjadi pertanyaan untuk mama papa? Kalau orang tua itu kan sebenarnya berkarir di hotel dulu ya, berkarir di hotel, terus mulai bisnis tuh di FB Supplies ya, Food and Beverage Supplies. Mereka nggak pernah ini sih, nggak pernah menuntut atau Kamu apa, harus kayak senyamannya kita aja gitu. Ya selagi itu positif ya, selagi itu positif ya. Tapi kan dari kuliner pada akhirnya membuka bisnis. Menurut abang dari bisnis sama kuliner itu satu hal yang sama atau mungkin itu satu hal yang berkaitan atau gimana nih? Jauh sih. Ketika kita kerja secara profesional untuk orang ya, dan aku kan kebetulan agak ini ya, pertama kali kerja secara real itu di Australia. Jadi nggak pernah kerja di Indonesia nih. Biasa ya part time, magang gitu kan. Bener-bener take full responsibility sebagai worker tuh ya pas di Australia gitu kan. Dan pada saat itu ya nggak munafik, gaji di sana tinggi. Lumayan lah pokoknya. Tuntutannya tinggi, tapi kalau kita pinter Balance lah ya. Balance. Lebih dari balance malah. Cuman ya ada pengorbanan lah. Kalau di Australia itu mungkin kalau mau save cost tuh ya masak sendiri lagi atau masak di tempat kerja untuk makan. Kalau di Indonesia satu kosan bisa 1 orang, ini satu kosan 3-4 orang gitu. Aku tinggal di apartemen itu 2 kamar ya. Apartemen 2 kamar. Kamar pertama ada 2 orang tua, 1 balita.
kamar saya itu ada 4 orang tinggal, living room itu ada 3 orang. Jadi living room tuh di-skat lagi. Jadi untuk biar murah Karena living cost tinggi. Properti sama rent tinggi di sana. Tapi pada saat itu masih di-support orang tua secara finansial nggak? Awal iya, bayar kuliah segala macam iya, tapi after ya pertama aja sih. Pertama setelah dapat kerja enggak ini Shock lagi. nggak? Enggak, justru aku seneng lah. Aku seneng karena setelah kerja tuh ya menurut aku cukup duitnya, sangat cukup bahkan. Dan dulu tuh kita karena masih sangat idealis dengan kuliner ya dan tergila-gila ya. Australia ini kan salah satu transit chef-chef Eropa juga. Jadi sering ada workshop yang diadain chef-chef Eropa, chef Prancis, Spanyol dan lain-lain. Jadi duit kerja kita itu either untuk bayar kuliah, either kita ke restoran mahal untuk cobain makanannya, sama ya bayar workshop kayak gitu. Mungkin aku boleh bilang 50% savings aku habis untuk ke restoran mahal untuk coba makanannya. Tapi puas ya meskipun workshop. kerja tapi uangnya pada akhirnya Iya, dihabiskan iya, untuk pribadi. iya. Masih inget nggak dengan uang kerja pertama itu apa yang abang beli? Pertama aku nggak inget, tapi terakhir aku inget tuh aku beli sepatu. Iya, terakhir pas sebelum pulang ke Indonesia, karena selama 2 tahun tuh aku jarang belanja, aku orangnya Nggak untuk fashion ya? iya, ini bajunya kayak gini terus kan. Aku nggak terlalu Bajunya ini. menggambarkan kuliner tahu. Aku untuk sepatu, bahkan sepatu paling kan ya kalau nggak merek Lik, New Balance, yang sneakers nyaman gitu loh, comfy gitu. Aku nggak bisa yang pantofel yang depannya runcing itu nggak cocok kayaknya dengan kaki ini. Abang tapi kan udah nyaman di Australia, pengalamannya juga banyak. Kenapa decide untuk pindah ke Indonesia? Nah itu tadi jawab pertanyaan tadi juga ya. Apakah shock juga lah ya? Jadi terakhir gajiku di Australia itu sebulan 50 juta. Oh iya? Ya. Itu sebulan termasuk gede 50 atau juta. kecil? Termasuk oke lah. Sebulan tuh 50 juta dan aku pulang ke Indonesia buka usaha sendiri sebulan nombok 5 juta. Jadi dari surplus 50 juta Minus. aku dapat minus 5 juta. Itu mungkin 3 to 4 months kayaknya ya. 3 sampai 4 bulan di Indonesia mengalami seperti itu. Tapi ya di situ belajar usaha. Sampai hari ini kafe bisa buka bulan depan menuju usia 5 tahun ya ini sebuah achievement juga sebenarnya. Nggak gampang, apalagi kita lewatin masa COVID ya. Tuh. Kalau mau dibilang shock apa enggak, shock, pasti shock, sangat shock. Dan kenapa mau pulang ke Indonesia pada saat itu, aku ngerasa gini, pada saat itu mungkin gajiku udah hampir dibilang mentok untuk industri itu, untuk orang kulit kuning ya, atau kulit coklat, bukan kulit putih, ya bukannya rasis tapi mau nggak mau itu terjadi memang. Teman-teman dari Eropa, teman-teman dari Amerika gajinya akan lebih tinggi daripada orang-orang dari Asia gitu. Jadi aku ngerasa mentok, ini kalau mau naik gaji juga palingan naik berapa, mau sampai kapan aku kerja gitu kan. Terus peluang untuk pensiun tuh kayaknya nggak ada deh di Australia itu. Orang tuh kerja terus gitu kan. Walaupun ada dana pensiun segala macam ya, tapi kayaknya untuk buka usaha juga sulit di sana. Terus aku sempat mikir apa aku pulang ke Indonesia ya. Karena aku juga lihat teman-temanku di Indonesia fine-fine aja. Kayaknya nggak harus rantau ke Australia mentang-mentang gaji 50 juta gitu kan. Kayaknya mereka lebih kaya teman-temanku yang tinggal di Batam atau tinggal di Indonesia gitu kan. Jadi aku merasa kayak ya I think it's time untuk pulang ke Indonesia, dan salah satu alasan juga karena orang tua kayak sih. Karena aku anak tunggal ya. Jadi aku anak tunggal, setengah tahun sebelum decide untuk pulang ke Indonesia tuh aku struggling setengah tahun tuh. Mau pulang apa enggak ini segala macam. Karena kalau aku yakin kalau aku di sana tuh visa udah clear lah, semua udah clear. Aku masih dapat 2 tahun visa lagi. Setelah itu pun aku masih mau disponsorin perusahaanku. Jadi nggak usah mikir sebenarnya. Tapi kalau aku mikir kalau waktu itu aku perpanjang visa, aku nggak akan mau pulang ke Indonesia sampai kapanpun. Mungkin udah terlalu nyaman di sana. Itu yang aku takutin sebenarnya. Jadi ketika ya banyak pertimbangan, bahkan orang tua aku pun kaget aku mau pulang gitu.
mereka mungkin kayak udah ikhlasin anaknya di luar negeri aja gitu ya. Mungkin tiap tahun baru pulang kayak gitu kan. Mereka tipikal orang tua yang agak rileks sih dan tidak pernah menuntut AYUWO gitu kan. Ya you go with your life lah kayak gitu. Dan setelah banyak pertimbangan ya setengah tahun lah kurang lebih tuh struggling, akhirnya aku decide pulang. Tapi apa sih yang buat nyaman di sana? Dan membedakan lah sama Indonesia mungkin. Terutama tuh gaji udah pasti ya. Tadi ya, gaji. Kalau kita bilang fasilitas dan lain-lain segala macem, ada pros ada cons lah. Di Indonesia kita merasa sangat nyaman juga ya karena ya tanah kelahiran kita sendiri ya. Kalau di Australia itu mungkin kalau aku nyamannya dengan sifat individualistiknya. Gitu. Kalau di Australia ya. Kalau mau dibilang keindahan alam ini itu Indonesia lebih indah sih kalau menurut aku ya. Cuma memang Indonesia gaya lebih hidup indah. individualis Iya, itu ya. Gaya hidup individualis, gak banyak yang kepo kayak gitu kan. Kalau sini kan tangga kiri kanan depan belakang gitu kan. Tapi emang kalau misalnya chef-chef pastry di Indonesia tuh range gajinya berapaan sih bang? Tergantung ya, tapi mostly yang aku lihat kalau di Indonesia nih justru teman-teman yang chef pastry yang di hotel gajinya lebih gede. Iya, di hotel. Itu nyentuh nggak setengah dari 50? Enggak lah, kayaknya enggak. Kalau pastry chef mungkin iya ya. Kalau udah jadi head pastry chefnya mungkin iyalah. Beberapa hotel bahkan bisa lebih mungkin. Itu lebih sulit ya pastry? Balik lagi sih, kalau aku bilang pastry lebih sulit nanti yang Yang cuisine itu bilang malah. iya malah ini kan. Kalau menurut aku lebih menantang, tekniknya lebih menantang gitu sih. Lebih menantang. Pada akhirnya buka usaha minus 5 itu juta. minus itu kenapa? Karena memang pengunjungnya kurang. Ya emang sepi. Sepi. Nah tapi kan dulu kan dididik keras tuh sama chef pada saat belajar. Nah abang ngedidik mungkin karyawan-karyawan itu gimana? Wah, mungkin kalau ada yang nonton hari ini ya, awal-awal gila. Aku berani bilang awal-awal gila, karena aku hasil didikan keras. Temanku yang ku ajak untuk istilahnya bantu aku run cafe ini juga didikannya juga dididik lumayan keras karena kita satu kampus dulu. Collab, kafenya tuh collab ya? Enggak collab, aku sendiri tapi kawan nih aku minta tolong bantu run gitu, run cafe kan. Jadi kita satu kampus sama satu kampus. Di Cordon Bleu itu? Oh enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kita dididik sama satu dosen yang lumayan keras, namanya Chef Ucup Yusuf Miliardi. Kalau nonton nanti. Oh, malah dari orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Dosennya orang Indonesia. Dari situ, kalau nggak ada dia mungkin mental kita hari ini nggak ketempa. Mental angkatan aku nggak ketempa. Dia lah yang pertama nunjukin ke kita bahwa dunia dapur tuh kayak gini gitu loh. Dunia kuliner tuh kayak gini. Dan karena kita dua-duanya lumayan keras, dididik lumayan keras, kita berharap ketika kita run cafe ini sama gitu kan. Wah ternyata mental habis-habisan. Aku mungkin sampai hari ini ada lebih dari 50 orang yang kupecat mungkin ya dari awal cafe ini berdiri 50? ya. Iya. Kenapa? Nggak cocok sama watak orangnya atau kerjanya? Disiplinnya nggak cocok. Kalau misalnya kita bilang skills ya, skills itu kan bisa diasah ya. Okay. Tapi kalau disiplin itu nggak ada, itu yang sulit sih. Dan awal-awal aku sangat strict. Telat 1 menit aku suruh pulang. Jadi on time itu 5 menit lebih awal datang. Itu on time. Jadi aku se-strict itu waktu itu. Tapi memang seiring waktu berjalan kita melihat ini nggak bisa kayak gini. Turnover karyawan kita tinggi banget. Nah, ini pecat itu pecat kan. Kalau nggak dipecat dia yang memecatkan diri gitu kan karena nggak kuat gitu kan. Jadi kan kita lumayan keras, sangat keras. Tapi yang kita selalu tanam tuh kayak gini. After service, after work lah. After work itu ya kita kawan gitu. Kita bisa nongkrong bareng, ini bareng. Dan itu aku terapin dari dulu. Setelah selesai, kafe tutup, ini segala macam. End of the day, ya kita nongkrong bareng. Kalau libur kita pergi bareng. Mungkin nggak sesering itu ya, nggak sering banget ya. Tapi ada momen-momen seperti itu. Dari situ pelan-pelan didikan keras itu juga kita turunin. Bahkan sekarang kalau dibilang keras nggak keras lagi, kayaknya udah soft banget lah. Dia menyesuaikan. Dan iya balik lagi ya budaya kita dan budaya kulit putih kan beda, sangat jauh beda.
dan kita nggak bisa menuntut hal yang sama juga. Ya didikannya Bedanya beda. apa tuh? Didikannya beda, disiplinnya beda. Em, Kalau masalah disiplin mungkin masih bisa disamakan. Sensitif untuk omongan tuh beda. Iya, jadi kalau ditegur segala macam kadang gampang tersinggung gitu Itu kan. kita atau Kita, Oh, kita, kita. kita. Budaya kita memang ya seperti itu gitu. tapi kan sekarang juga lagi sibuk di Gcraft ya? Iya. Itu tuh Gcraft tuh apa sih bang? Gcraft itu gerakan ekonomi kreatif nasional. Ini dibentuk oleh Bang Sandi yang sekarang jadi Menparekraf. Dibentuk tahun 2019 kalau nggak salah. Kita itu provinsi ke-14. Kita baru berdiri itu 2021 pas beliau jadi Menteri Pariwisata. Dan ini sebenarnya perkumpulan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor. Kita bukan bagian dari pemerintah, kita bukan bagian dari Kemenparekraf, kita kolaborasi dengan swasta, kita kolaborasi dengan pemerintah setempat. Ya tujuannya ya untuk memajukan ekonomi kreatif di setiap daerah masing-masing. Kalau untuk gabung terus jadi anggotanya itu kak apakah wajib pengusaha di bidang ekonomi dan kreatif? Oh nggak wajib sebagai pengusaha karena ekonomi kreatif ini kan luas ya. Dia seniman itu ekonomi kreatif juga termasuk dalam ekraf. Dia cukup peduli dengan ekraf atau dia mungkin biasa jadi pemateri di bagian keuangan bahkan mungkin itu kan bisa menunjang ekonomi kreatif juga. Jadi kita welcome, kita open sih. Lebih ke ini ya, wadah ya untuk kita saling mengenal, untuk nambah connection gitu kan, dan untuk saling membantu aja sebagai pelaku ekonomi kreatif. Gitu. Tapi sebenarnya tujuan ataupun mungkin visi misi nih pada saat dibangun di tahun 2021 itu apa? Kalau kita pure sebagai wadah, Pure pure sebagai sebagai wadah wadah. pelaku ekonomi kreatif, kita berusaha untuk menjadi fasilitator, kita berharap koneksi-koneksi atau jejaring yang ada dalam Gcraft ini bisa bantu teman-teman pelaku Gcraft. Contoh ada waktu itu di Batam tuh teman-teman game developer, jadi mereka yang membuat game. Bang, kita cuman pengen satu katanya. Apa? Kita pengen rilis game kita secara offline. Ya udah kita kolaborasi, kita bikin event, kita undang pemerintah, undang swasta. Waktu itu hadir wakil wali kota, Kadispar waktu itu hadir pada saat itu ya. Ya kita kolaborasi untuk fasilitasi mereka, tapi fasilitasinya dalam bentuk apa itu diomongin lagi. Karena kita nggak ada anggaran ya, nggak ada anggaran ejek karena kita bukan bagian dari pemerintah kan. Jadi anggaran kita pun ya anggaran kas organisasi sendiri, mau itu nanti dari sponsor, mau itu nanti dari iuran gitu kan. Jadi tiap community yang atau pelaku ekraf yang kolaborasi sama kita selalu ajak ngobrol bareng dulu. Kira-kira apa nih yang bisa kita bantu gitu. Ada yang cuma minta, aku mau ketemu orang Pemko, aku mau dikenalin ke Kadis ini, kita mau tunjukin produk kita, ini hasil karya anak Kepri nih gitu. Ya rata-rata seperti itu sih. Untuk kegiatan rutin ada? Kegiatan rutin ngumpul sih. Oh, kegiatan rutinnya Iya, lebih ngumpul, nongkrong santai. Lebih santai. Bahkan mungkin Gcraft Kepri sendiri sampai saat ini rakernya tuh cuman pernah sekali yang secara serius ya. Kita selalu ngopi santai, meeting santai. Ya kadang bisa sampai jam 3 pagi juga sih. Walaupun cuma di kedai kopi ya. Tapi abang udah Apalagi berapa tahun zaman tuh COVID. jadi ketua DPD Gcraft? Dari 2021. 2021. 2024 selesai jabatan. Oh, karena ada tujuan baru. Tapi kalau Nggak, emang periodenya kayak gitu. memang 3 periode, tahun. tapi Iya, kan memang ada periode. tujuan baru. Memang Nah, ada tujuan kenapa baru sih juga. dari bidang kuliner ke politik? Apakah mungkin setelah menjadi pengusaha muda ini goalsnya gabung di politik? Seperti apa? Biar kayak ini ya, Sandiaga Uno sama Erick Thohir gitu ya. Iya gitu. Kalau politik sih sebenarnya dari ini ya. Jadi dulu tuh pas aku tuh tinggalnya sama opa oma dulu. Jadi nggak sama orang tua karena orang tua sibuk kerja. Jadi tinggal sama orang tua baru SMP kelas 2 kalau nggak salah. Iya, tinggal sama orang tua, serumah sama orang tua baru SMP kelas 2. Di situ ya
ya mungkin karena ini ya anak tunggal ya, kita istilahnya manja juga, pengen dimanjain juga gitu, pengen dekat sama orang tua. Jadi after dinner itu biasa bawa papa tuh kan nonton inilah TV One, nggak boleh sebut ya media. Boleh, silahkan. Ya pokoknya nonton show tentang politik lah kayak gitu ya. Nonton show tentang politik, ya disitulah aku sering ngobrol sama papa tuh di situ. Pas kita nonton, sambil nonton, di situ ya mulai tertariknya juga sebenarnya pas kelas SMP kelas 2. Aku baru tinggal sama orang tua tuh SMP kelas 2. Awal SMP kelas 3, itu udah naik kelas tuh. Aku ingat banget, aku pindah. Berarti kan sama tuh, sadar bahwa ada hobi lah di politik atau mungkin interest ke politik. Kenapa malah kuliahnya di bidang kuliner? Kalau politik tuh sebenarnya hobi, tapi aku belum pernah ngejalanin karena waktu itu saat SMP kan mau gimana jalanin politik. Nggak mungkin ya kita gitu gabung kan. politik Mungkin ya. kita gabung politik gitu kan. Jadi pada saat itu yang daily rutin kita jalanin tuh ya emang kuliner gitu. Dan aku merasa nyaman di bidang kuliner ataupun pariwisata. Dan untuk politik sebenarnya ya saat itu sekedar hobi gitu. Belum ada kepikiran one day I'm gonna be a politician atau one day I'm gonna be senator gitu, belum ada kepikiran sama sekali bahkan. Jadi ya pilih kuliner tuh emang ya karena rutinitas itu, hobi yang menjadi rutinitas juga, dan kita merasa nyaman. Aku juga berharap dengan kuliner bisa keliling dunia kan kayak gitu kan ya, kayak gitu sih. Tapi kan udah pada akhirnya sudah sibuk dengan bisnis, kepikiran, kok masih bisa kepikiran untuk jadi politisi? Pertama pulang ke Batam nih karena udah 6 tahun gak di Batam ya, kita buka kafe, kita kawan tuh cuma dikit, kawan SD, SMP, SMA, itu pun udah mencar kemana-mana. Kita berusaha kafe ini gimana cara kafe ini rame, kita coba ngajak komunitas, kita coba ngajak organisasi untuk nongkrong di kafe gitu kan. Terus ya kita karena dari situ kita berkomuniti, kita berorganisasi, kita merasa bahwa kalau kita mau bermanfaat itu dari organisasi aja nggak cukup sebenarnya. Karena organisasi ini kan sebagai salah satu support ya. Bukan menjadi orang yang ambil decision, bukan menjadi orang yang memutuskan kebijakan, atau bukan menjadi orang yang bisa mengajak beberapa lini yang ada dalam pemerintahan untuk kolaborasi gitu. Dan memang untuk maju ke politik ini kepikirannya sebenarnya baru tahun lalu, masih sangat baru gitu, masih sangat baru. Kenapa langsung DPD? RI? Pertanyaan Iya. yang udah sering banget aku jawab. Karena biasanya tuh langkahnya dari DPRD kota dulu, merangkak lalu gitu ya. Bener. Ini cukup mengagetkan juga untuk beberapa senior politik ya, dan ini menjadi pertanyaan yang setiap sering orang. didengar. Sering banget. Sering ditanyakan ya sama kenapa orang lain. DPD gitu ya. Pertama, kalau kita jawab melayani rakyat ini itu bukan tujuan, itu tanggung jawab memang. Kewajiban. Contoh kita mau makan gitu kan, ya tujuannya kenyang, ngapain nanya lagi gitu loh. Kecuali kalau kenapa DPD, oh kok makannya perkedel, kok nggak rendang, kayak gitu kan make sense gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tujuan masuk politik tuh melayani rakyat, ya menurut aku salah. Itu karena udah kewajibannya gitu loh. Ya kamu makan tuh untuk kenyang gitu, ngapain ditanya lagi gitu kan. Tapi kenapa pilih perkedel, kenapa pilih ayam pop atau rendang, ini kayak aku yang lapar nih. DPD ini kan salah satu lembaga, satu-satunya ya, lembaga yang independen non partai ya. Kalau kita bicara untuk legislatif atau di pemilihan umum, ini satu-satunya yang tidak berpartai gitu kan. Dan aku sampai hari ini, sampai saat ini masih merasa belum nyaman kalau aku harus pegang satu bendera gitu. Kalau orang bilang ya kenapa DPD atau kenapa nggak tunggu dulu gitu kan, aku ngerasa DPD ini sangat butuh regenerasi. Ini lembaga yang sangat cukup diremehkan di politik, cukup dianggap sebagai tempat pensiunan para senior politisi ya. Dan masyarakat juga rata-rata katanya DPD nggak ada manfaatnya, ini segala macam, apa hasilnya gitu kan. Justru menurut aku disitulah anak muda harus masuk gitu,
harus ada regenerasi. Apalagi kita mengingat 20-an tahun lagi kita akan menuju Indonesia Emas. Ya, inilah saatnya anak muda untuk menjadi bagian dari pemerintahan, apalagi independen gitu. Apalagi lembaga yang selama ini istilahnya dianggap cuma sebagai tempat pensiunan para pejabat lah, inilah itulah. Kalau dilihat dari 14 calon kan memang ada beberapa calon yang memang ini ya sudah dalam pemerintahan sebelumnya kan kayak gitu. Dan baru masuk ke DPD gitu. Tapi kalau menurut aku justru anak muda ini harus menjadi bagian dari DPD ini. Ini kan saingannya udah banyak nih, terus udah gabungnya udah ada di pemerintahan. Sedangkan abang tuh baru. Kok bisa percaya diri? Itu gimana numbuhin rasa percaya dirinya? Kita awal itu ketika kita decide untuk DPD, kita mau DPD. Persyaratannya apa segala macam ini itu. Sebelum kita bahas persyaratan, kita ngomong dulu kalkulasi politiknya masuk nggak? Apa tuh yang emang diperhitungkan kalkulasi politik? Secara ini dulu kita hitung secara garis umum ya, secara umum dulu ya. Anak muda ini yang di bawah umur 30 tahun ini nggak pernah maju DPD. Ya, di Kepri. Kalau nggak salah di Sumsel ada yang naik, sudah hari ini udah menjadi incumbent ya. Tapi di Kepri belum pernah ada. Dan kita lihat pemilih tahun ini tuh 1,5 juta, tahun depan tuh 1,5 juta se-Kepri, dan di bawah usia 42 itu 900.000 lebih pemilih. Jadi mendominasi di bawah 42 ya. Kalau di bawah 30 tuh kalau nggak salah 400 atau 300, aku agak lupa, harus aku lihat data dulu. Jadi kita melihat dari itu dulu, ceruk itu dulu, dan kita lihat juga ya nggak ada usia di bawah 30 yang maju. Kita bisa menjual apa? DPD ini apa sih yang diadu gitu kan? Ketika pemilu nanti apa sih yang kira-kira bisa membuat menang gitu? Kita coba kalkulasi, kita diskusi, chance-nya ada apa enggak? Ketika kita tahu chance-nya ada, ya kita go ahead. Jadi bukan cuman sekedar untuk naikin nama atau naikin reputasi dan lain-lain. Kalau seperti itu ya mending saya langsung masuk ke DPRD kota atau provinsi seperti itu. Kan nggak perlu dari independen ini gitu. Dan memang pure target kita ya untuk merebut 1 kursi untuk anak muda di Kepulauan Riau. Gitu. Oke, good luck Bang Stefan. Semoga lancar nih untuk tahun depan ya Bang. Iya. Makasih banyak, makasih banyak nih udah datang ngobrol-ngobrol. Kita sama-sama berharap abang sukses dan lancar terus. Amin.